Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini lanjutan dari video selanjutnya, paket dari Cisco Packet Tracer, yaitu paket 2. Di sini sebenarnya konsepnya sama, tinggal kita medianya aja yang berbeda. Di sini membutuhkan laptop dan cuma membutuhkan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini lebih simpel ya. Kemudian kita bedah dulu soalnya. Di sini ada 3 VLAN yang dibuat, 3 master VLAN, ada marketing, keuangan, IT support dengan VLAN ID 100, 200, dan 300. Di sini juga konfigurasi router dengan header 1 yang mengarah ke server menggunakan IP sekian, kemudian IP VLAN-nya sekian. Kemudian di sini terdapat tipe ya, di sini seharusnya 40.50. Tapi untuk pengujiannya PC-nya tidak usah terlalu banyak. Kemudian ada PC server yang memiliki IP sekian. Kemudian ketentuan pengujiannya, klien marketing atau VD VLAN 100 hanya bisa terkoneksi dengan marketing saja dan server. Jadi tidak bisa ke keuangan maupun ke IT support. Hanya bisa ke sesama VLAN, sesama anggota VLAN dan ke server. Begitu juga dengan keuangan, IT support, dan PC server harus, dan router bisa terkoneksi ke semua jaringan. Oke, nanti topologinya kurang lebih seperti ini. Kita buka Cisco-nya. Di sini saya sebelumnya sudah membuat contohnya. Sekarang kita buat di sebelahnya aja. Di sini kita menggunakan PT router. Kemudian kita tambahkan switch 2960. Tidak ada alasan ya, maksudnya kenapa harus pakai ini. Sebenarnya ini terlalu banyak ini portnya. Ini ada 24 port, sisanya nanti banyak. Kemudian di sini saya menggunakan contoh 2 PC setiap VLAN-nya. Kita kopikan saja biar mudah. Oke ya, tidak ada masalah dengan yang ini. Kemudian kita konekkan. Di sini saya menggunakan automatic karena sudah pasti nanti urutannya 1 2 1 2 gitu. Silakan hubungkan dengan kabel-kabelnya. Satu switch memegang 4 PC dengan masing-masing 2 VLAN berbeda. Sesuai gambar contoh di soal ya, topologinya. Kemudian kita menggunakan kabel cross untuk menghubungkan antar switchnya. Di sini tidak ada anjuran untuk menggunakan port berapa, yang penting kalian bisa mengingatnya senyaman kalian. Ini kurang server ya. Kita konekkan. Kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, silahkan Anda membuat sebagai penanda seperti warna-warna ini
untuk memudahkan kalian mengkonfigurasi. Di sini saya menggunakan shape lingkaran. Apa? Engko ae. Oke. Kemudian silakan beri tanda sendiri. Kita beri keterangan di sini. VLAN 100 yaitu VLAN 100 marketing. Di sini VLAN 100. Bentar. Marketing. Kemudian VLAN 200 keuangan. Oke, kemudian VLAN 300 IT support. Sekedar informasi, untuk ID VLAN nantinya tidak bisa dispasi ya. Jadi ini saya gandeng. Dan langkah pertama yang kita buat adalah membuat master VLAN-nya di step switch. Kita di sini menggunakan GUI aja biar mudah. Tinggal masuk ke menu config, switching VLAN database, ketikkan aja VLAN ID-nya berapa, namanya marketing. Di sini saya menggunakan huruf besar semua. Kemudian 200 yaitu keuangan. Kita add. Kemudian 300 yaitu IT support. Kita add. Nah, di sini ya sudah tertambah. Kemudian di switch berikutnya kita tetap sama VLAN database, masukkan sama seperti yang tadi. Kita menggunakan huruf besar. Marketing. Add 200 yaitu keuangan. Oh ya, jangan lupa ini sekarang jam 15 pengumuman SNM, semoga kalian keterima. 200 300 yaitu IT support. Kita add. Lakukan hal yang sama juga pada switch ketiga. Masih sama juga 100 marketing. 200 adalah keuangan. Di support. Oke, setelah itu kita masuk ke step switch-nya untuk memberikan mode akses atau mode terang di dalamnya. Jadi kita masuk switch yang pertama, kita gunakan konfigurasi CLI, kita exit, kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian kita masukkan interface. Kita di sini akan menyeting mode akses terlebih dahulu ya. Kita masukkan FA01 dan /2 untuk akses VLAN 100. Jadi di sini menggunakan ring untuk mempermudah saya mengkonfigurasi. Switch port mode akses, kita enter switch port akses VLAN 100. Nah, di sini sedang bekerja ya, warnanya menjadi oranye. Kemudian kita exit, kita masukkan ke interface yang selanjutnya untuk VLAN 200. Berarti interface RAFA 0/3 sampai FA0/4. Kemudian kita sama switch port mode akses, switch port
akses VLAN 200. Kemudian dengan keluar terlebih dahulu, kita di sini akan men-setting mode transnya sekalian. Kita masuk ke interface yang antar sesama switch, yaitu saya menggunakan 0/24. 0/24. Kita enter switch port mode terang. Nah, di sini perbedaannya pasti kalian tahu, silahkan cari sendiri. Kemudian kita close. Kita pindah ke selanjutnya, ke switch selanjutnya. Caranya juga masih sama, kita harus melihat CLI. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Di sini masih sama, interface RA/FA0/1 sampai FA0/2. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 100. Exit, kemudian interface RA/FA0/3 0/4. Oh, belum ada FA-nya, maaf. Switch port akses VLAN kuning 300. Kemudian kita close, kita exit. Di sini sekalian mode terangnya, di sini ada 3 mode terang yang ditambahkan. Yang mengarah ke switch 1, mengarah ke switch 2, yang terakhir ini 3 maksud saya. Kemudian yang mengarah ke router itu semua di mode terang. Jadi untuk mempermudah kita range, menggunakan range RA, cukup disingkat RA FA 0/23 sampai 22 ya. Maaf. Sampai FA 0/24. Amin. Kita enter. Kemudian switch port mode terang. Oke, kita close, kemudian kita pindah ke switch terakhir. Di sini masih sama juga ya caranya ya. Ini konfigurasi terminal, switch interface RA FA 0/1 sampai FA 0/2. Switch port mode akses, switch port akses VLAN hijau 200. Kemudian kita exit. Kemudian kita masuk ke interface 3 dan 4 ya. Interface 3 FA 0/4. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 300. Ya betul lah. 300, kita enter. Kemudian jangan lupa yang diterang yaitu interface FA 0/24 switch port mode terang. Salah. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk ke router untuk men-setting interVLAN-nya. Kita masuk ke CLI. Router enable. Kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal terlebih dahulu. Kita di sini menyeting interface FA 0/0 VLAN ID dari VLAN ID 100 yaitu punyanya marketing. Kita enter, kemudian masukkan encapsulation.1q100 di mana 100 ini adalah ID VLAN-nya. Kemudian kita masukkan IP address. Nah, IP address itu bisa dilihat di sini. IP address yang digunakan adalah 41. Kita masukkan 172.16.40.1. Kemudian ditambahkan netmax ya, karena netmax dari /24 adalah 256.256.0. Kemudian untuk enkapsulasi dari VLAN 100 sudah selesai. Kita masuk ke interface FA 0/200.200. Kemudian switch port, encapsulation.1q200. IP address sesuai sama yang ini berarti 172
1660 sesuai itu ya. 72 16 60.1 255 0. Kemudian kita untuk interface f 0/0.300 masih sama juga caranya, encapsulation.1q 300. Kemudian IP address-nya juga sama, 172.11.80.1. Jangan lupa netmax-nya. Kemudian untuk Cisco packet tracer-nya, encapsulation-nya sudah selesai ya untuk interVLAN routing-nya. Nah, di sini kita belum bisa langsung mencoba karena kita belum punya alat untuk berkomunikasi dalam jaringan, yaitu IP. Nah, di sini saya IP-nya menggunakan IP DHCP. Nah, kita membuat master IP DHCP-nya itu di router. Kita langsung saja, yaitu dengan komen IP DHCP pool, kemudian masukkan nama dari setiap VLAN-nya. Jadi di sini saya mau membuat DHCP pool dari marketing, jadi VLAN 100 ya. Jadi dari pool name-nya apa? Marketing. Sesuaikan dengan hurufnya. Kalau kapital ya menggunakan kapital, kalau kecil semua kecil semua. Sesuaikan aja dengan VLAN, master VLAN yang sudah dibuat tadi. Kita klik enter. Kemudian setting network-nya. Network dari VLAN 100 tadi. Kalau di sini berarti kalau diketahui IP VLAN 100 adalah 172.16.41, berarti networknya 40.0. 172.16.40.0. Kemudian jangan lupa netmax-nya 0. Karena /24 ya. Kemudian default routernya, yaitu default router di sini sama dengan gateway-nya. Mau menggunakan IP gateway berapa? Di sini pastinya gateway, kalau nggak di awal di akhir. Di sini menggunakan yang awal. Default routernya 41. Kemudian kita exit, kita masuk ke DHCP pool dari keuangan. Kita enter. Kemudian kita masukkan network 172.16.40. Bukan 40 ya di sini, maaf. Di sini keuangan menggunakan oktat ketiganya 60. Berarti oktat ketiganya 60.0. Jangan lupa netmax-nya. Kemudian default routernya yaitu IP gateway. Kemudian jangan lupa untuk selanjutnya, yaitu IT support. Networknya yaitu 172.168.80.0. Enter. Default router 172.168.80.1. Oke. Di sini untuk konfigurasi IP DHCP pool sudah selesai. Tinggal kita men-setting PC-nya menjadi mode DHCP. Semoga bisa. Dengan cara masuk ke PC, desktop, kemudian ubah ke DHCP. Nanti di sini akan terdapat DHCP request successful. Apakah 172.16.40.2 merupakan VLAN 100, bagian dari VLAN 100? Kita cek di soal. Nah, di sini keterangannya sudah betul ya, 40.1/24. Berarti ada 254 host ya. Kalau salah koreksi di kolom komentar ya nanti. Kemudian kita beranjak ke PC selanjutnya. Pastinya ini
40.3 seharusnya. Nah, ya kan? 40.3. Kemudian berlaku juga ke VLAN selanjutnya. Kemudian IP konfigurasi DHCP pastinya ini menempatkan 62. Oke, successful, alhamdulillah. Kemudian yang ini 63. Lakukan hal yang sama semua desktop, semua PC. Kalau sudah yakin benar. Oke, DHCP-nya ini sudah. Oh, bentar, ini kelihatannya violet ya ini. Untuk berapa ini? IT support. Mestinya ini. Oh iya, violet semua ini. Untuk yang VLAN 300 ya ini ya. Sebentar, kita harus troubleshooting. Untuk VLAN 200 aman. Kita cek di sini. DHCP pool IT support. Kenapa ini guys? Coba kita ulangi untuk mode aksesnya aja. Kemudian kita masuk ke interface FA /3 sampai RA FA 0/3 sampai FA 0/4 gini ya. Switch port, mode akses, VLAN 300. Kalau tidak bisa berarti belum bisa katanya. Apa ini masalahnya? Mohon maaf. Ini 172.168 ya ini ya. Mohon maaf. Nah, bagi kalian yang salah komen atau salah IP, kita tidak perlu menghapusnya. Kita cukup dengan menumpuknya langsung. Jadi nggak perlu dihapus. Apa ini? Bentar. Switch port. Salah. Enter IP ya. Maaf. IP DHCP pool dari IT support. Tetapi DHCP pool IT support, kemudian network 2.16.80.1 ya. 25 network ya, maaf 00 255 default router 2.16.80.1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah successful ya ini ya. DHCP request successful. Sudah. Nah, sudah ya successful ya, ternyata tadi salah IP. Mohon maaf. Oke, sudah. Kita coba ping antar VLAN-nya.
Nah, jika kalian pertama kali valid, jangan risau, coba lagi sampai sukses. Nah, biasanya kalau virtual kan banyak bugnya, banyak kelemahannya. Salah satunya ya ini, kita harus 2 kali untuk sebagai pengenalan di awal. Pasti kalian kalau ke ping, pertama RTO dulu. Oke, successful ya. Oke, kemudian kita setting akses listnya. Kita masukkan IP 172.16.72.16 titik berapa ini tadi? 20.1 20.1/30. Nah, di sini kita masukkan IP-nya ya sesuai ini yang mengarah ke server 1/0. Kita masukkan IP 172.16.20.1. Subnet max-nya kita 252 ya karena /30. Kita close, kemudian masuk ke server setting IP-nya. Kemudian maaf. Kita setting 172.16 titik berapa tadi? 20.12 karena satu telah dipakai. 255.252. Default gateway-nya jangan lupa ya. Di sini kadang sering terjadi masalah juga di sini. 20.1. Kemudian di ketentuannya kita dibolehkan antar VLAN dengan VLAN 100 dengan VLAN 100 saja dan server ke server. Yang artinya kita di sini menggunakan fitur access list. Nah, access list ini dihitung di router. Masuk CLI, kita masukkan config ya. Di sini kita masukkan, kita buat rule access listnya. Access list 1. Nah, 1 ini adalah sebuah ID. Kita bebas untuk memilihnya. Kalau nggak salah ada batasannya sampai ada tertentu pokok. Silahkan cari tahu sendiri. Pokoknya 1 sampai 100 masih aman digunakan. Kemudian access list 1. Kemudian kita blokir semua dulu sebelumnya. Blokir semua yang akan masuk ke mana? Ke jaringan lokal kita. Jadi jaringan lokal kita tidak bisa mengakses satu sama lain. Kita blok semua. Kemudian any. Nah, yang artinya perintah ini rule pertama, kita tidak izinkan semua IP. Kita enter. Kemudian selanjutnya kita di sini cukup membuat 2, yaitu access list untuk diizinkan IP server ini mengakses jaringan di bawahnya, ini jaringan lokalnya, dengan cara permit, artinya diizinkan, masukkan IP servernya 2.16.20.0 karena networknya ya yang kita gunakan kan keterangannya di sini tadi PC server dan router bisa terkoneksi dengan semua. Jadi kita berikan networknya. Nah, di sini kita tidak menggunakan netmax, tapi menggunakan wildcard. Karena apa? Karena di sini menggunakan wildcard bits. Jadi sesuaikan dengan perintahnya. 0003. Nah, cara menghitung wildcard ini itu ada caranya. Jadi netmax 255 sampai 4 oktet dikurangi dengan netmax yang prefix. Paham nggak? Jadi ini kan /30. Berarti terakhirnya 252. Berarti 255 kurangi 252 itu berapa? 3. Begitu juga dengan prefix berikutnya. Kita enter. Kemudian kita masuk ke interface masing-masing
VLAN-nya. Kita interface FA010.100. Nah, kemudian di sini fungsinya untuk mengapply dari rule yang kita buat tadi dengan cara IP access group 1 ya tadi ya. Kita menggunakan chainnya out. Karena kenapa? Out berarti jaringan kita tidak diperbolehkan keluar dari router. Jadi tidak boleh mengakses dunia luar atau istilahnya ke publik. Tapi kalau in itu antara jaringan lokalnya. Jadi khusus buat jaringan lokal aja. Ini menggunakan out. Kemudian IP access group 2 menggunakan in. Menggunakan out, tetap out. Maaf. Kemudian lakukan hal yang sama untuk VLAN ID 100, 200, 300. Di sini lebih mudahnya kita menggunakan range ya. FA0.200.300. Nah, pastinya banyak kan. Kemudian IP access group 1 out. IP access group 2 out. Kita enter. IP access group out. Oke, sekarang tinggal kita pembuktian ya. Kita percepat lebih dahulu. Nah, di sini bisa ya. Tapi dengan server ke sini juga bisa. Tapi antar VLAN-nya tidak bisa. Oke. Jadi seperti itulah konsep dari access list. Mungkin itu adalah sedikit tutorial untuk paket 2 ini. Mungkin itu dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.